Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknologi pemurnian nira karbonatasi. Saya sendiri Nabila Aisyah Rizky dengan NPM 107. Saya Niswa Indira Jati dengan NPM 22033010119. Apa sih karbonatasi? Karbonatasi merupakan proses pemurnian nira yang paling baik bila dibandingkan dengan defakasi dan sulfitasi. Nah, warna gula yang dihasilkan lebih baik dan jumlah gula yang dihasilkan itu juga lebih banyak daripada metode sulfitasi. Pada metode karbonatasi ini juga digunakan gas karbon dioksida dan susu kapur. Selanjutnya yaitu tujuan karbonatasi. Apa sih tujuan karbonatasi ini? Yaitu untuk menghilangkan kotoran dan zat warna yang terdapat dalam nira sehingga meningkatkan kualitas gula yang dihasilkan. Proses karbonatasi ini dimulai dengan penambahan susu kapur untuk menaikkan pH nira. Yang kedua yaitu penambahan gas karbon dioksida yang menyebabkan pembentukan endapan kalsium karbonat. Dan yang ketiga, endapan kalsium karbonat ini mengikat kotoran dalam nira dan memudahkan pemisahannya melalui proses filtrasi. Selanjutnya, gas sulfur dioksida ini ditambahkan untuk menetralkan kelebihan kapur, dan gas sulfur dioksida ini berfungsi untuk memucatkan warna nira sehingga gula yang dihasilkan memiliki warna yang lebih putih. Nah, reaksi kimianya yaitu terjadi proses karbonatasi ini digunakan susu kapur dan gas CO2 sebagai bahan pembantu. Nah, susu kapur yang ditambahkan pada cara ini itu lebih banyak dibandingkan cara sulfitasi sehingga menghasilkan endapan yang lebih banyak. Kelebihan susu kapur juga dinetralkan dengan menggunakan gas CO2. Reaksinya yaitu CaOH2 plus CO2 menghasilkan CaCO3 plus H2O. Selanjutnya mengenai proses karbonatasi sendiri, di sini ada dari persiapan bahan, lalu mengalami hot timing, lalu di penyaringan, ada juga karbonatasi dalam RVB, lalu pengambilan contoh, lalu dianalisa. Nah, untuk tahapan proses lebih lanjutnya ada pada defekasi, yaitu penambahan susu kapur ke dalam nira untuk pengendapan kotorannya. Lalu ada karbonatasi di mana injeksi gas CO2 untuk membentuk endapan CaCO3 yang membawa kotoran turun. Lalu pada filtrasi, pemisahan endapan dari nira yang jernih. Lalu yang terakhir ada pada pemanasan, di mana pemanasan nira jernih sebelum proses kristalisasi. Selanjutnya ada proses karbonatasi sendiri, di mana di sini juga ada jenis-jenisnya. Pada single carbonation, di situ ada nira dicampur dengan susu kapur. Pada proses-prosesnya tersaji pada layar. Lalu yang pada jenis double carbonation, di mana nira diberi CO2 dua kali dengan pemberian kapur secara bertahap dan pengaturan pH yang tepat. Lalu yang ketiga ada middle gas carbonation, di mana nira setengah kental dipanaskan dan diberi susu kapur. Kemudian dilakukan karbonatasi pada 2 tangki untuk menghilangkan CaO-nya. Selanjutnya pada alat karbonatasinya sendiri, di situ terdapat alat-alat yang tertera pada gambar. Yang pertama ada tangki karbonatasi dengan menggunakan pengaduk, lalu ada tangki karbonatasi tanpa menggunakan pengaduk, dan ada sistem plate day tray column. Untuk keuntungannya pada proses karbonatasi ini ialah lebih banyak jumlah bahan bukan gula yang terbuang. Lalu mutu gula putih lebih baik dari sulfitasi dan kemurnian gulanya juga lebih tinggi, sehingga baik digunakan untuk industri minuman. Kesimpulan pada presentasi kami kali ini ialah karbonatasi merupakan metode efektif dalam pemurnian nira tebu yang bertujuan meningkatkan kualitas gula. Dengan memahami tahapan, parameter yang mempengaruhi dan peralatan yang digunakan, industri gula dapat mengoptimalkan proses ini untuk mencapai produk berkualitas tinggi. Berikut adalah sumber referensi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.